Masteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1544. Harga saham Lyman adalah $102 AS, naik $1,5 AS dari pasar 5 menit yang lalu. Quantum Fund sudah mulai panik, dan hampir semua pesanan kosong di pasar telah tersapu. Tekanan kami telah sangat berkurang, yang merupakan pertanda baik. Ada banyak suara berisik tapi bersemangat. Duke duduk di tengah ruang rapat, memimpin semua eksekutif bank investasi awam di kantor pusat New York untuk memantau harga saham dengan cermat. Baik sekali. Duke menyalakan cerutu, merasa senang. Sepertinya rekan Rogers tidak terlalu bodoh. Di sebelah Duke, pria kulit putih tua lainnya membungkuk untuk menyalakan cerutu Duke. Dia melanjutkan, setidaknya Soros bukan idiot. Itu saja sudah cukup. Namun, dapat juga dilihat dari kejadian ini bahwa Rogers sudah sangat tidak puas dengan cengkeraman kami atas Quantum Fund. Duke menghembuskan asap tebal dan mencibir. Pria kulit putih tua di sebelahnya mengangkat bahu dan berkata, "Jadi apa? Siapa Rogers di Wall Street? Jika saya hanya ingin merasa terangsang dan mati rasa, saya punya banyak pilihan. Yang legal adalah rokok, cerutu, dan pinang. Tapi tahukah kamu kenapa aku suka cerutu?" Duke berbalik untuk melihat pria kulit putih tua itu dan bertanya. Karena cerutu lebih mahal. Pria kulit putih tua itu membuat lelucon yang menurutnya lucu. Sambil menggelengkan kepalanya, Duke berkata, "Karena akulah yang membayar, jadi aku memiliki keputusan akhir. Jika saya ingin cerutu, saya akan mendapatkan cerutu. Jika saya ingin rokok, saya akan mendapatkan rokok. Ini adalah pilihan yang harus saya buat, dan milik saya sendiri. Mereka tidak dapat memberitahu saya apa yang harus saya pilih." Prinsip supremasi uang bisa dilihat di mana-mana. Selama penghasilan bulanan seseorang tidak kurang dari $1.000 AS, mereka dapat memiliki kekuatan pengambilan keputusan seperti itu. Selain itu, saya memiliki bank investasi awam, jadi jika saya menyukai Rogers, maka Rogers adalah bosnya, tetapi jika saya menyukai Soros, Soros akan mempertahankan Rogers di tempatnya. Ini juga aturan Wall Street. Mata Duke dingin dan gelap. Nada suaranya juga sedingin es. Saat itu, saya hanya berpikir Soros lebih pintar dan lebih disukai daripada Rogers, tetapi sekarang, saya menemukan Rogers menjengkelkan. Apakah Anda mengerti perbedaan antara keduanya? Pria kulit putih tua itu memiliki ekspresi hormat di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti bahwa jika ada sesuatu yang lebih disukai, maka kita akan memilih untuk menyukainya, tetapi jika hal yang awalnya tidak disukai menjadi menjengkelkan, saatnya untuk juga menyukainya. Singkirkan itu." Bagus. Duke tertawa puas. Ketika masalah ini selesai, saya berharap Rogers akan meninggalkan Quantum Fund. Soros mungkin ingin mengatakan sesuatu tentang itu. Pria kulit putih tua itu mengerutkan kening. Meskipun kami mengendalikan Quantum Fund, ia memiliki pemegang saham lain dan Soros sendiri memiliki prestise yang besar. Dia juga pendiri Quantum Fund. Mempertimbangkan kepentingan kami di Quantum Fund, kami tidak dapat memiliki kejatuhan total dengan Soros. Everson, kamu tidak mengenalku, apalagi Soros. Duke melirik pria kulit putih tua bernama Everson dengan tatapan penuh arti, menepuk bahu yang terakhir, dan berkata, "Setelah krisis keuangan Terra beberapa tahun yang lalu, pernahkah Anda melihat Soros menunjukkan wajahnya? Itu selalu Rogers. Dia berharap seseorang bisa berdiri dan menarik kebencian beberapa negara dari Terra yang kekayaannya telah disapu habis olehnya. Di sisi lain, dia juga membutuhkan Rogers, yang lebih terkenal darinya, untuk menyingkirkan Quantum Fund yang tidak lagi setia kepadanya sebagai pendiri. Tapi mereka telah menjadi teman lama selama beberapa dekade," kata Everson, terkejut. "Teman-teman lama." Duke tertawa. "Orang seperti Soros. Apakah Anda pikir dia membutuhkan teman lama untuk berbagi segalanya selain dari kekuasaan dan uang?" Everson berpikir lama. Kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Pada saat ini, laporan itu datang lagi, kali ini lebih intens dari sebelumnya. Ada pesanan kosong. Ada lebih dari $100 juta AS, 10, tidak, 20, tidak, lebih. Ini begitu padat. Semuanya adalah $100 juta AS yang dibatasi pesanan kosong, ya Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan server keamanan? Ini Yayasan JW. Cepat, catat,
dan analisis datanya. JW Foundation terus mempersingkat stok awam. Semua pesanan beli dihancurkan oleh pesanan jual JW Foundation. JW Foundation menggebrak pasar. Jeritan ketakutan meledak di seluruh ruang konferensi. Sementara itu, Duke, yang sedang berbicara dengan Everson dengan cerutu dan senyum di wajahnya dalam 1 detik, tiba-tiba bangkit pada detik berikutnya. Mata birunya terletak di rongga mata cekung yang dalam menatap layar. Pada saat ini, sejumlah besar data di layar seperti tsunami sebesar gunung. Garis negatif besar yang mewakili harga saham awam baru saja pulih sedikit karena intervensi Quantum Fund. Pada saat ini, seolah-olah ada pisau tak terlihat yang memotong indeks yang baru saja diangkat sedikit. Itu sekarang menyeretnya ke dalam jurang. Bajingan itu, monyet licik sialan itu. Apakah kita benar-benar akan memulai pertempuran besar? Raungan marah Duke bergema di seluruh ruang konferensi. Sejauh yang dipahami kebanyakan orang, kedua pasukan tidak akan terlalu riuh saat bertarung. Sebaliknya, mereka akan dengan hati-hati menguji air untuk memahami garis bawah dan kekuatan satu sama lain. Akhirnya, mereka akan menargetkan tanggal tertentu untuk memulai pertempuran yang menentukan. Beginilah cara orang normal memahami perang. Kali ini, Indeks Dow Jones, yang melanda dunia keuangan global, menjadi medan pertempuran antara konsorsium Wall Street dan JW Foundation, yang mewakili ibu kota Summerland. Pertempuran yang menentukan antara keduanya telah datang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Dengan volume 100 miliar US dollar, modal yang dihimpun oleh kedua belah pihak minimal 300 miliar US dollar. Ini hanya dampak langsung. Jumlah dana yang terkena dampak secara tidak langsung tidak terhitung. Lembaga keuangan pemerintah dan swasta di seluruh dunia, terlepas dari posisi atau kemampuan aktual mereka, hampir semuanya bersiap untuk menatap perubahan dalam indeks Dow Jones. Mereka menantikan pertempuran ini tetapi takut pada saat yang sama. Mereka takut hal itu akan merusak pekerjaan banyak orang dan membuat miliarder yang tak terhitung jumlahnya langsung bangkrut. Itu juga kemungkinan akan mengubah situasi keuangan global. Di sisi lain, mereka juga menantikan perubahan besar ini. Dalam perubahan berbohong kesempatan, semakin besar perubahannya, semakin banyak peluang yang dihadirkannya. Semua orang ingin mendapat manfaat darinya. Bagi para ekonom, dalam perubahan berbohong kesempatan, semakin besar perubahannya, semakin banyak peluang yang dihadirkannya. Semua orang ingin mendapat manfaat darinya. Bagi para ekonom, perang keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kemungkinan akan mengungkap banyak kekurangan dalam sistem keuangan dan ekonomi modern yang tidak dapat ditemukan selama periode biasa. Beberapa kondisi ekstrim yang sebelumnya hanya bisa diteorikan juga kemungkinan akan benar-benar terungkap dalam perang besar ini. Selain itu, ketika deduksi dan hipotesis yang tak terhitung jumlahnya ini dimainkan dalam kenyataan, itu akan benar-benar menunjukkan kepada orang-orang apa yang mereka katakan rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Pertempuran yang menentukan ini dimulai pada hari kedua. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang yang paling berani pun tidak akan bisa menebaknya sebelum itu benar-benar terjadi. Bab 1546. Jerryman tinggal di San Francisco, sebuah kota di pantai barat Amerika Serikat. Dia adalah seorang dokter gigi. Dia memiliki pekerjaan yang layak dan penghasilan yang baik di daerah setempat ini. Istrinya adalah seorang hakim, dan dia memiliki seorang putra dan putri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah keluarga yang patut ditiru. Selain pekerjaan, metode investasi favorit Jerryman adalah perdagangan saham. Menurutnya, menyerahkan dolar AS kepada sekelompok fund manager yang hanya tahu cara menghisap darah dan mengumpulkan komisi tidak lebih baik daripada melakukannya sendiri. Selain itu, dia juga seorang chauvinis yang setia yang percaya pada kekuatan besar. Dia sangat percaya bahwa Amerika Serikat adalah negara terkuat di dunia dan tidak ada orang atau negara lain yang dapat menantang hegemoni Amerika Serikat. Oleh karena itu, gejolak pasar modal Amerika Serikat belakangan ini yang membuat investor global bergejolak tidak cukup membuatnya takut. Dia bahkan berpikir bahwa kelompok investor Summerland harus gila. Kalau tidak, bagaimana mereka berani menghadapi Amerika Serikat secara langsung? Dengan premis ini, ia membeli saham senilai 800.000 dolar AS dengan harga tertinggi 130 dolar AS per saham pada hari pertama pertempuran. Setelah pasar dibuka hari ini,
tidak hanya penurunan harga saham bank investasi awam tidak membuatnya takut, dia juga sangat percaya bahwa ini adalah peluang besar untuk menghasilkan uang. Pemerintah Amerika Serikat pasti akan campur tangan, dan Wall Street Capital pada akhirnya akan mengusir ibu kota Summerland. Dengan keyakinan ini, Jerry Mann menggunakan leverage keuangannya dan menawarkan semua asetnya sebagai jaminan dengan imbalan penuh 6,4 juta dolar AS. Setelah ini, dia membeli semua saham bank investasi awam. Apa yang disebut leverage berarti bahwa sementara keuntungan besar ditunjukkan dalam kelipatan, kerugian juga diperbesar. Pokok 800.000 dolar AS, dengan leverage 5 kali lipat, akan berjumlah 4 juta dolar AS. Sementara itu, di bawah batas kenaikan dan penurunan 10% yang asli, batas maksimum kerugian dan keuntungan harian untuk 800.000 dolar AS ini adalah 80.000 dolar AS. Dengan leverage 5 kali ini, investasi 4 juta akan berarti kerugian 400.000 dolar AS jika kerugian harian 10%. Jerry Mann menggunakan leverage 8 kali, yang merupakan kelipatan hukum tertinggi yang bisa dia peroleh karena situasi kredit yang komprehensif dari dirinya dan keluarganya. Ada juga beberapa pengaruh pasar gelap dan penggalangan dana swasta. Mereka bisa memperbesar tingkat ini menjadi 20 kali, 30 kali, atau bahkan lebih. Sementara pendapatannya membengkak, risikonya juga meroket. Jerry Mann berpikir ini adalah kesempatan besar bagi pengemis Summerland untuk mengirim uang ke kapitalis Amerika Serikat. Banyak orang merasakan hal yang sama. Pada awalnya, seperti yang diharapkan semua orang, Quantum Fund mulai memasuki pasar saham bank investasi awam untuk mengangkat harga saham. Namun, tekad JW Foundation melebihi ekspektasi semua orang. Pada saat ini, mereka dengan berani meluncurkan pertempuran yang menentukan. Dengan demikian, mereka tertangkap basah. Garis pertahanan Quantum Fund pecah, dan harga saham bank investasi awam anjlok karena pesanan kosong terkoyak seperti kertas. Brengsek, brengsek, brengsek. Di kantor kliniknya, Jerry Mann tak sabar mengenakan jas putih yang sering ia lakukan sebelumnya. Pada saat ini, matanya merah, dan ekspresinya tampak ganas. Dia sangat ingin menghancurkan komputer di depannya. Harga saham bank investasi awam turun di bawah 100 dolar AS dan mencapai angka 99,5 dolar AS. Semua orang dapat mengatakan bahwa jika Quantum Fund tidak terus memasukkan uang, maka hanya masalah waktu sebelum harga saham awam jatuh. Saat ini kerugian Jerry Mann sudah mencapai 750.000 US dollar. Cincin cincin cincin. Telepon di mejanya berdering. Jerry Mann melompat dari kursi ini seolah-olah dia tersengat listrik. Setelah itu, dia meraih telepon dan menjawabnya. Bapak, Smith Jerry Mann, saya manajer akun yang ditugaskan kepada Anda oleh perusahaan sekuritas. Sekarang Anda hanya memiliki 50.000 pokok yang dapat digunakan yang tersisa di rekening sekuritas Anda. Apakah Anda perlu meningkatkan kepala sekolah? Suara dingin dan tanpa ampun di telepon memicu kebencian di hati Jerry Mann. Untuk apa kau terburu-buru? Mungkin itu akan naik di detik berikutnya. Orang di ujung telepon sepertinya bosan mendengar kata-kata seperti itu. Dia melanjutkan dengan dingin, tapi menurut tambahan 8 kali leverage Anda, harga saham bank investasi awam saat ini adalah 99,5 dolar AS. Jika turun menjadi 99,1 dolar AS, Anda akan dilikuidasi secara resmi. Ketika itu terjadi, perusahaan sekuritas akan secara paksa menutup posisi Anda untuk memastikan bahwa dana leverage tidak hilang dari Anda. Apa? Sebelum manajer perusahaan sekuritas itu selesai berbicara, Jerry Mann menjerit ngeri. Pada saat ini, di layar komputer Jerry Mann, harga saham 8 bank investasi Lehman secara resmi menembus garis pertahanan 99,5 dolar AS dan turun menjadi 98,9 dolar AS. Ini berarti semua harta Jerry Mann telah menguap di pagi yang singkat ini. Pada panggilan telepon, manajer akun perusahaan sekuritas berhenti sejenak. Rupanya, dia juga telah melihat situasi harga saham secara real-time. Maaf, Pak Jerry Mann, saya harus memberitahu Anda bahwa rekening efek Anda telah dilikuidasi. Pada saat yang sama, ada banyak orang di Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh dunia, yang menghadapi kebangkrutan seperti Jerry Mann. Orang-orang ini semua percaya bahwa modal Summerland akan gagal, dan harga saham awam pasti akan tetap kuat pada batasnya. Sudah mencapai batas bawah. Di dalam pusat di Harbor City,
kacamata Kaiden memantulkan cahaya merah dan hijau di layar. Dia mendengarkan sorak-sorai kemenangan di telinganya dan menghela nafas lega. Bahkan Kaiden gugup saat ini. Bagaimanapun, lawannya adalah Wall Street dari Amerika Serikat. Mereka harus menekan harga saham bank investasi terbesar kedua di dunia itu. Dia tidak akan pernah membayangkan ini sebulan yang lalu. Namun, kenyataan ini bermain tepat di depannya. Dia benar-benar menyeret harga saham bank investasi awam hingga batas bawah bersama Jasper. Tidak ada pesanan beli yang lama dan pesanan jual besar-besaran yang tak terhitung jumlahnya masih terakumulasi. Dana yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, dan sepertinya tidak ada yang berani melawan tren umum lagi. Pada saat ini, hampir tanpa peringatan, harga saham awam disegel pada batas bawah. Ini terjadi secepat ketika kepingan salju bertemu matahari. Itu sangat cepat sehingga bahkan para pedagang tidak punya waktu untuk melaporkan ini ke atasan. Itu karena data akan berubah sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dalam 10 detik, batas bawah dibuka. Data transaksi yang padat mulai muncul di daftar long buy order yang awalnya terhapus. Pesanan beli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, bergulir seperti gelombang, tiba-tiba memenuhi pesanan jual pendek yang sebelumnya diblokir pada batasnya. Ini adalah serangan balik dari Quantum Fund. Kaiden melihat nomor pesanan pembelian yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Lebih dari 10 detik kemudian, Quantum Fund menginvestasikan setidaknya 80 miliar dolar AS. Dia berteriak, ini adalah pesanan yang sangat besar sehingga pastilah Quantum Fund. Mereka akhirnya menggunakan dana utama mereka. Segera hubungi center di Nautilus City dan minta markas untuk memberikan strategi respon. Di pusat perdagangan di Nautilus City. Permintaan dari dua pusat perdagangan di Waterhoof City dan Harbor City dikirim ke Jasper hampir bersamaan. Semua orang, termasuk Jake dan Bas, sedang menatap Jasper. Mereka menunggu dia untuk membuat keputusan. Pada saat ini, setiap detik ragu-raguan dan penundaan akan membawa fluktuasi sekitar puluhan juta dolar, atau bahkan ratusan juta dolar, dalam kekayaan. Bab 1547. Jasper berdiri di pusat perhatian semua orang. Dia tahu bahwa masalahnya mendesak, dan setiap menit yang terbuang adalah uang, tetapi karena ini, dia bahkan tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Tuan. Bas tidak tahan lagi. Dia bertanya, kota pelabuhan dan kota Waterhoof. Jasper berdiri di pusat perhatian semua orang. Dia tahu bahwa masalahnya mendesak, dan setiap menit yang terbuang adalah uang, tetapi karena ini, dia bahkan tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Tuan. Bas tidak tahan lagi. Dia bertanya, kota pelabuhan dan kota Waterhoof sedang menunggu Anda untuk membuat keputusan. Mereka bukan satu-satunya. Jasper tersenyum dan berkata, seluruh dunia sedang menunggu. Orang awam. Siapa bilang saya benar-benar ingin terlibat dengan awam? Jasper mencibir dan mengangkat tangannya. Jake, mana informasi yang aku minta untuk kamu persiapkan? Mata Jake berkilat penuh semangat. Dia menyerahkan sepotong informasi kepada Jasper dan berkata, semuanya ada di sini. Mengambil informasi di tangannya, Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan-perusahaan di sini adalah perusahaan pemegang saham utama Softwind Investments. Jika kami menjatuhkan perusahaan-perusahaan ini, maka Softwind akan berada dalam masalah. Wall Street Capital sangat kuat. Mereka mewakili tekanan dari seluruh konsorsium barat. Bagaimana kita bisa menikmati momen yang begitu cemerlang dan cerah sendirian? Kita juga harus membiarkan tetangga kita menikmatinya juga. Saat Jasper mendistribusikan dokumen, pusat Waterhoof City dan Harbor City juga menerima materi. Hebat, Kaiden melihat dokumen faks di tangannya. Tidak hanya berisi daftar dan kode saham beberapa perusahaan besar, tetapi juga rencana keseluruhan Jasper untuk langkah selanjutnya. Jalankan ini sekarang. Kaiden tertawa keras. Pada saat yang sama, modal utama JW Foundation ditarik dari saham bank investasi awam tanpa peringatan. Jauh di seberang Samudra Pasifik, Rogers mengerutkan kening. Kenapa Jasper belum pindah? Melihat kolom perdagangan short selling yang kosong di pasar saham bank investasi awam, Rogers merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa yang salah. Seluruh pusat perdagangan sunyi, dan semua orang bingung. Mari kita tidak menyibukkan diri dengan dia dulu. Naikkan harga saham awam,
perintah Rogers dengan suara berat. Saat perintahnya dikeluarkan dan dieksekusi, indeks Dow Jones tiba-tiba rusuh. Saham beberapa perusahaan kecil namun kuat dipersingkat oleh sejumlah besar dana pada saat yang sama. Selain itu, mereka melakukannya di sejumlah besar perusahaan. Yayasan JW telah pindah. Ketika suara itu terdengar, Rogers tiba-tiba mendongak, tetapi melihat bahwa harga saham bank investasi awam masih bergerak naik secara teratur karena intervensinya. Sepertinya tidak ada gangguan. Sementara dia masih dalam keadaan linglung, analis intelijen telah mengirim intelijen ke Rogers. Saham Wedowton Company, Hathaway Investment Group, dan Istera Investment Bank tiba-tiba korslet. Setelah analisis kami memutuskan bahwa pesanan ini berasal dari dana utama JW Foundation. Jantung Rogers berdetak kencang dan dia segera berteriak, tunjukkan saham perusahaan-perusahaan ini. Data pasar saham segera ditransfer ke layar lebar dan ditampilkan. Semua orang mendongak dan melihat jatuh berwarna merah darah. Garis harga saham yang dipotong setengah di pasar saham bank investasi awam barusan telah berulang di pasar saham 3 perusahaan ini. Apa yang Jasper lakukan? Kenapa dia tiba-tiba mengubah sudut serangannya? Rogers merasa bahwa sebuah konspirasi besar sedang menelannya, tetapi pada saat ini, dia tidak yakin apa tujuan sebenarnya dari Jasper. Tuan, akankah kita campur tangan? Bawahannya bertanya. Roger tampak berkonflik. Bagaimana jika ini bom asap Jasper sehingga kita akan siap bekerja? Jika ini masalahnya, bukankah dia akan memimpin kita? 3 perusahaan ini. Mengapa 3 perusahaan ini? Rogers sangat menginginkan jawaban. Dia punya perasaan bahwa Jasper tidak melakukan ini tanpa tujuan. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kebingungan ini berlanjut sampai dia secara tidak sengaja melihat sepotong data penting. Indeks Nikkei anjlok. Indeks Nikkei. Cepat, buka indeks Nikkei. Teriak Roger. Mengikuti perintahnya, konten yang ditampilkan di layar berubah lagi. Sekarang, itu menunjukkan indeks Nikkei. Indeks Nikkei, yang mewakili pasar saham Sunrise Land, telah mengalami penurunan besar saat ini. Alasan untuk situasi ini adalah karena bank investasi terbesar di Sunrise Land, Softwind Investments, harga sahamnya telah anjlok. Softwind. Ini Softwind. Jadi begitu. Jasper, kamu bajingan, kamu benar-benar jahat. Rogers tiba-tiba menyadari dan dia hampir berteriak ketika dia mengerti tujuan Jasper yang sebenarnya. Pada saat ini, dia mengerti segalanya. Apakah itu membangkitkan pasar atau menargetkan harga saham bank investasi awam, bahkan sikap untuk pertempuran yang tampaknya menentukan yang telah diajukan Jasper sebelumnya semuanya disengaja. Tujuan sebenarnya adalah mengalihkan api dari pertempuran ini ke Softwind di Sunrise Land. Tuan, kami telah menemukan bahwa Wedowton Company, Hathaway Investment Group, dan Istera Investment Bank adalah pemegang saham terbesar Softwind Investments. Hal ini terutama berlaku untuk Istera Investment Bank, yang memiliki kepemilikan silang dengan Softwind Investments. Jadi, mereka terikat bersama untuk lebih baik atau lebih buruk. Harga saham ketiga perusahaan ini anjlok, yang secara langsung menyebabkan harga saham Softwind Investments menyusut secara substansial. Reaksi berantai menyebabkan indeks Nikkei anjlok. Tuan, kita harus segera membuat rencana tanggapan. Jika tidak, Softwind mungkin akan menekan kami. Saat dia mendengarkan laporan dari bawahannya, Rogers berkata dengan dingin, Jasper membuat mereka kesulitan, tetapi mereka menekan kita. Apa menurutmu monyet-monyet dari Sunrise Land punya nyali untuk melakukan itu? Bawahan itu menjelaskan dengan canggung, sebenarnya, Ketua Softwind, Tuan Son telah meminta untuk berkomunikasi dengan Tuan Soros. Sudut mulut Rogers berkedut. Dia berkata dengan dingin, dari mana Jasper mendapatkan keberaniannya? Apakah dia tidak takut Softwind akan bekerja sama dengan kita dan menghancurkannya? Aku takut, tentu saja, aku takut. Tapi apa gunanya takut? Bukankah itu akan terjadi hanya karena aku takut? Semakin Anda takut berakting, semakin besar kemungkinan itu akan terjadi. Jasper berdiri di depan konferensi video di pusat perdagangan kota Nauritus. Dia menjelaskan dirinya sendiri ketika dia melihat Kaiden, Pangeran Kecil, dan Lord Alvarado. Softwind telah sangat mengembangkan pertempuran kami. Saya punya alasan untuk curiga bahwa mereka akan mengambil tindakan cepat atau lambat. Jika itu masalahnya, saya akan menarik lebih awal. Sekarang, tidak akan mudah untuk menyaksikan semuanya terungkap di satu sisi sebelum menikam saya pada saat kritis.
Sekarang, yang seharusnya terlibat semuanya ada di sini. Sudah waktunya bagi kita untuk membantai mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.